Polda Jawa Barat memastikan proses penyidikan atas tersangka Peggy Setiawan akan terus dilanjutkan. Beberapa keterangan tambahan telah berhasil dikumpulkan dari saksi-saksi yang telah didatangkan sejak Senin lalu. Penyidik juga melibatkan saksi ahli untuk membantu mendapatkan bukti-bukti yang dibutuhkan dalam pemberkasan tersangka Peggy Setiawan. Saksi tambahan dari pihak keluarga serta rekan-rekan Peggy pun mulai lengkap. Tak hanya itu, Polda Jawa Barat juga telah mempersiapkan tim yang khusus dibentuk untuk menanggapi gugatan pra-peradilan dari pihak tersangka Peggy Setiawan. Jadi tim pra-peradilan ini dibentuk tentunya untuk menghadapi gugatan permohonan pra-peradilan dari tersangka PS atau kuasa hukumnya, ya. Nah, sejauh ini Bapak Kapolda telah memerintahkan untuk membentuk tim tersebut dan sudah dibentuk. Tentu kami akan menyiapkan terkait gugatan permohonan pra-peradilan yang dilakukan. Polda Jabar memastikan proses penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur dan selalu dalam pengawasan tim pengawas internal maupun dari komponen lain seperti Kompolnas, Komnas HAM, hingga Bid Propam Mabes Polri. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Kembali di iNews Prime pemirsa, dan kami masih terhubung dengan Tony RM, kuasa hukum dari Peggy Setiawan, dan psikolog forensik Reza Indragiri. Saya kembali ke Bang Reza. Bang Reza, tadi Anda menyebut seharusnya polisi bisa melakukan ekshumasi untuk menemukan novum atau bukti baru. Sebetulnya kalau proses ekshumasi ini, siapa yang bisa mengeluarkan izin? Apakah langsung dari pihak kepolisian atau harus ada persetujuan dari pihak keluarga? Koreksi, saya tidak menyebut ekshumasi, saya menyebut eksaminasi. Ya, kalau melakukan eksaminasi, memang dibutuhkan inisiatif dari pihak yang berkepentingan untuk itu. Kalau otoritas penegakan hukum, baik itu Polri, Kejaksaan, atau Mahkamah Agung, punya inisiatif untuk kembali membuka catatan hasil kerja mereka, maka tidak tertutup kemungkinan, sebagaimana saya katakan tadi, akan ditemukan atau disimpulkan, boleh jadi, bahwa proses uji saintifik yang dilakukan pada tahun 2016 tahun silam itu ternyata tidak optimal. Karena tidak optimal, maka ada sekian banyak loopholes yang kemudian hari ini menjadi sasaran kritik baik oleh citizen maupun netizen. Kalau tadi dengan barang bukti yang akan diajukan oleh tim kuasa hukum di persidangan, ada beberapa saksi yang merupakan rekan Peggy dan juga berkas-berkas lain. Apakah Anda melihat ini sudah cukup kuat untuk bisa meluluskan pra-peradilan Peggy Setiawan, Bang Reza? Ya, mari kita samakan persepsi bahwa pra-peradilan itu yang saya pahami adalah sebatas untuk menguji sah atau tidaknya penetapan seseorang menjadi tersangka. Jadi belum masuk ke dalam substansi atau ke materi pidana itu sendiri. Sebatas menakar apakah sah atau tidak. Baik. Bang Tony, tanggapannya bagaimana? Ya, betul sekali. Jadi ketika ditanya apa alat buktinya, tadi bukti-buktinya sudah kami sampaikan. Namun jauh yang lebih penting, kami ini sedang pra-peradilan ini sedang mempersoalkan penyidik, alat bukti apa yang dimiliki sehingga menetapkan klien kami sebagai tersangka Peggy Setiawan ini. Karena dalam KUHP untuk dapat menetapkan tersangka itu minimalnya ada 2 alat bukti. Sampai hari ini kami melakukan komunikasi baik-baik dengan penyidik tetap tidak dibuka. Makanya kami gugat ke pra-peradilan agar dibuka apakah sah atau tidak penetapan tersangka. Alat bukti apa yang dimiliki? Bagaimana korelasinya dengan alat bukti itu dengan tindakan Peggy Setiawan dan pembunuhan itu. Tapi dari tim kuasa hukum sendiri, Bang Tony, dari tim kuasa hukum sendiri pernah ditunjukkan oleh penyidik barang bukti apa saja yang mereka miliki sampai akhirnya Peggy ditetapkan sebagai tersangka? Tidak pernah. Kami sudah menanyakan, tapi tidak pernah dibuka. Itu. Walaupun ada kejanggalan-kejanggalan dan tim kuasa hukum sudah menunjukkan keberadaan Peggy dengan slip gaji dan juga keterangan dari saksi rekan Peggy sesama buruh yang dihadirkan. Ini juga polisi masih tidak mau menunjukkan bukti tersebut, Bang Tony? Masih tidak mau. Makanya 6 hari lalu kami melaporkan ke Karawasidik
ke Bareskrim, ke Kapolri itu tujuannya mengajukan gelar perkara khusus itu agar dibuka seterang-terangnya alat bukti apa yang dimiliki. Sebenarnya target kami adalah agar transparan penyidik itu alat buktinya apa, atau silakan terbuka. Nah, karena sampai sekarang tidak terbuka, bahkan sudah dilaporkan ke Karwasidik juga masih saja belum terbuka, maka di pra-peradilan inilah tempat yang tepat untuk membuka apa alat bukti yang dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan tersangka terhadap klien kami. Itu jadi nanti akan dinilai sah atau tidak, akan diputus oleh hakim tunggal dalam sidang pra-peradilan nanti. Oke, saya kembali ke Bang Reza. Bagaimana Anda mencermati penyidik kepolisian yang tidak mau membuka bukti apa saja yang dimiliki, kemudian juga PG ini setelah ditetapkan sebagai tersangka menjalani beberapa tahapan, begitu ada tes psikologi dan juga kabarnya akan menjalani uji poligraf. Apakah Anda menilai ini sesuai dengan SOP setelah penetapan tersangka? Pertama, kalau Mas Tony, Kak Mukhtar, Bu Yanti meminta agar Polda Jabar transparan lalu terkesan diabaikan, ya sudah. Tetapi jangan lupa, desakan atau arahan untuk transparan itu juga datang dari Presiden Jokowi sendiri. Nah, sungguh-sungguh menyedihkan seandainya otoritas penegakan hukum justru mengabaikan arahan atau instruksi dari Presiden. Itu poin pertama. Yang kedua, terkait dengan penyelenggaraan tes psikologi pun terus terang saya merasakan adanya ketidaktransparan. Sebetulnya ketika PS ya, yang notabene statusnya tersangka, dikenakan tes psikologi, kemudian tes kebohongan, ini apa sesungguhnya tujuan penyelenggaraan pemeriksaan psikologis tersebut? Yeah. Saya pahami, dalam tahap penegakan hukum seperti sekarang ini, maka terhadap seorang terperiksa yaitu PS, hanya relevan dikenakan dua jenis pemeriksaan psikologi saja. Pertama terkait dengan waras atau tidak warasnya yang bersangkutan, dan sekiranya disimpulkan waras, maka masuk ke pemeriksaan yang kedua jika dianggap perlu, yaitu terkait dengan kompetensi yang bersangkutan. Kompetensi di sini jangan dimaknai sebagai kewenangan, melainkan pengetahuan dasar PS tentang seluk-beluk proses hukum yang akan dia jalani nantinya. Nah, kalau kemudian ada juga tes kebohongan, ini semakin membuat saya terus terang prihatin ya. Saya dalam berbagai macam kasus terus terang mengkritisi penggunaan alat yang disebut konon sebagai pendeteksi kebohongan itu. Tidak efektif, Karena Bang saya Reza. pahami dengan segala hormat, alat itu tidak mendeteksi kebohongan sama sekali. Kebohongan adalah kondisi senjang antara pernyataan dan kenyataan. Faktanya, saya yakin betul bahwa alat yang disebut sebagai pendeteksi kebohongan itu tidak menilai kata, tidak tahu fakta, dan tidak melihat tali temali antara kata dan fakta. Jadi bagaimana kemudian alat itu bisa sungguh-sungguh tahu apakah seorang terperiksa itu menyampaikan kebohongan atau kejujuran? Semata-mata hanya dengan menangkap indikasi fisiologis pada diri si terperiksa. Baik suhu badan, lebaran pupil, kucuran keringat, dan sejenisnya. Nah sekarang coba pastikan saja seberapa teryakinkan kita bahwa ukuran pupil mata, suhu badan, dan keringat itu adalah penanda yang absolut bahwa seseorang tengah berbohong. Saya yakin tidak ada yang bisa menjawab itu. Oke, sejumlah prosedur tes artinya ini janggal dilakukan terhadap tersangka Peggy Setiawan. Bang Tony, apakah ini juga akan Anda sampaikan di persidangan menjadi salah satu pokok yang akan menjadi gugatan Anda? Ya, karena gugatan pra-peradilan atau permohonan pra-peradilan ini untuk menetapkan sah tidaknya, menguji sah tidaknya tersangka, mungkin pemeriksaan psikologi itu tidak sampai dibuktikan oleh penyidik ke persidangan. Ya. Alat bukti yang paling mendasar untuk menetapkan tersangka itulah pasti yang disampaikan oleh penyidik, ya, sehingga menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Nah, disitulah akan kami lihat, bila perlu dipandang perlu akan kami buktikan dengan alat bukti yang kami miliki, di antaranya keterangan saksi jika memungkinkan. Tetapi kalau kemudian hakim tunggal yang mengadili pra-peradilan sendiri sudah bisa menilai dari alat bukti yang ditunjukkan atau diajukan di persidangan itu ternyata tidak cukup kuat untuk menetapkan tersangka, ya berarti kami sudah tidak perlu lagi untuk menyampaikan alat bukti yang kami miliki. Itu.
Oke, Bang Tony terakhir, seberapa yakin Anda bisa memenangkan gugatan pra-peradilan ini? Dan mungkin apakah akan ada langkah hukum lain yang akan Anda tempuh melihat ini juga sudah mendapatkan perhatian luas. Presiden Jokowi, kemudian Menteri juga sudah berbicara terkait kasus Vina. Ya, pertama kami ketika akun media sosial diminta passwordnya oleh penyidik dan kami kemarin pada saat pemeriksaan tambahan kami konfirmasi ternyata mengakui. Dan kenapa akun Facebook ini hilang? Penyidik berdalih bahwa ini disita. Nah, kalau disita itu harusnya keseluruhan, jangan dihapus. Ini dihapus. Oleh karenanya, kami akan melaporkan tindakan tersebut, oknum penyidik tersebut ke Propam Bareskrim Polri, ke Propam Mabes Polri nanti. Kemudian, untuk mengantisipasi bahwa jaksa tidak asal menerima berkas, khawatir kejar-kejaran ketika prapit diajukan, biasanya untuk menggugurkan prapit itu kejar-kejaran agar perkara pokok disidangkan. Jaksa akan kami laporkan, akan kami minta Jamwas untuk mengawasi, mengawasi ketika berkas masuk ke jaksa, maka ketika ada Jamwas mengawasi, maka tidak mudah begitu saja menyatakan P21 kemudian melimpahkannya ke persidangan, untuk disidangkan. Itu langkah-langkah kami yang akan kami lakukan. Nah, untuk pra-peradilan sendiri tetap sifatnya ini menunggu, jadi sambil menunggu kami akan melakukan upaya-upaya tersebut. Oke, baik. Akan ada upaya bahkan melaporkan sendiri penyidik ini ke instansi Polri begitu ya. Terakhir mungkin closing statement dari Bang Reza Indragiri melihat penanganan kasus ini dan juga akan ada gugatan pra-peradilan dari tersangka Peggy Setiawan. Bagaimana Anda melihat seharusnya langkah yang dilakukan oleh Polri untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik begitu? Saya menetapkan ada 4 syarat agar kemudian publik teryakinkan bahwa Polda Jabar sudah bekerja secara proporsional, prosedural, dan profesional. 4 syarat itu adalah pastikan bahwa penegakan hukum atas kasus ini, termasuk terhadap diri PS, bisa tuntas, menyeluruh, objektif, dan transparan. Objektif bermakna bahwa proses penegakan hukum itu harus betul-betul dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, menghormati hak asasi manusia, mengedepankan praduga tak bersalah, dan seterusnya. Serta objektif juga bermakna bahwa proses penegakan hukum dilakukan dengan pijakan pada uji saintifik. Izinkan saya untuk berterus terang bahwa sepanjang saya mengikuti kasus Cirebon ini, menurut saya tidak satu pun syarat tersebut yang terpenuhi. Oke. Ada kejanggalan pastinya dan syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Akhirnya penanganan kasus ini menjadi tidak transparan dan tentunya publik bertanya-tanya. Terima kasih banyak atas informasi dan juga insight-nya. Kami masih menantikan update selanjutnya Bang Tony RM dan Bang Reza Indragiri. Salam sehat, selamat malam, selamat beraktivitas kembali.